Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang spektroskopi inframerah atau yang lebih dikenal dengan FTIR. Berikut adalah capaian pembelajaran di mana diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari spektroskopi FTIR. Beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, buku modern spektroskopi karya Hollas, kemudian Fundamental of Molecular Spectroscopy karya dari Banwell. Mengapa kita belajar spektroskopi? Kalau teman-teman ingat, beberapa tahun yang lalu terjadi kasus pembunuhan di mana Jessica dituduh membunuh temannya dengan menggunakan racun cyanida. Racun cyanida ditemukan pada jenazah dari korban yaitu Mirna. Bagaimanakah cara ahli forensik untuk mengetahui adanya cyanida di dalam tubuh manusia? Hal ini akan kita jawab setelah kita mempelajari materi dari spektroskopi. Selanjutnya, apabila teman-teman ingat, pada saat pandemi terjadi kelangkaan alat oximeter, yaitu alat untuk mengukur level dari oksigen di dalam tubuh manusia. Bagaimanakah cara kerja dari oximeter? Nah, hal ini juga bisa dijelaskan setelah kita mempelajari spektroskopi. Kemudian, Apple, pembuat jam tangan Apple Watch, ingin menambahkan suatu device yang dapat mengukur konsentrasi gula dalam darah secara real time. Bagaimana caranya? Cara yang diusulkan juga dengan menggunakan metode spektroskopi. Selanjutnya, dalam bidang medis, spektroskopi FTIR diharapkan dapat digunakan untuk mendeteksi kanker di masa depan, baik dengan menggunakan jaringan sebagai sampel maupun menggunakan biofluid seperti saliva, urin, dan plasma darah. Lantas, apa sih pengertian dari spektroskopi? Sebelum kita membahas tentang pengertian dari spektroskopi, ada baiknya kita kembali ke pelajaran fisika dasar, di mana ketika cahaya putih memasuki prisma, maka cahaya tersebut akan dipisahkan berdasarkan panjang gelombangnya. Fenomena ini dikenal dengan dispersi cahaya. Pertama kali diamati oleh Isaac Newton pada abad ke-17. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak ya fenomena apa yang bisa kita simpulkan dari fenomena dispersi cahaya ini? Setidaknya ada 3 kesimpulan yang bisa kita tarik dari fenomena dispersi cahaya ini. Yang pertama, cahaya putih disusun oleh banyak cahaya warna. Kemudian, indeks bias merupakan fungsi dari panjang gelombang. Kemudian yang ketiga, apabila kita mengganti prisma dengan material yang lain, maka pola dispersinya akan berbeda. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dengan menggunakan material yang berbeda, maka kita akan mendapatkan bentuk spektrum yang berbeda. Hal inilah yang menjadi dasar interaksi cahaya dengan materi dan dimulainya ilmu spektroskopi. Kemudian spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari interaksi cahaya dengan materi pada level atom atau molekul. Selanjutnya, karena spektroskopi membahas interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan materi, maka kita perlu untuk melihat spektrum dari gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang inframerah berada di antara cahaya tampak dan gelombang mikro. Sebenarnya, inframerah masih bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama near infrared, kemudian mid infrared, dan far infrared. Apabila kita hanya menyebutkan FTIR, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang mid infrared, yaitu spektrum di antara 400 sampai 4000 cm inverse. Tentu teman-teman masih ingat dong arti dari cm inverse di sini.
Centimeter inverse atau wave number merupakan 1 per panjang gelombang dalam sentimeter. Nah, apabila teman-teman lupa cara untuk melakukan konversinya, maka kita bisa mengkonversi dari energi dari panjang gelombang menjadi energi menggunakan E sama dengan Hc per lambda, kemudian dengan melakukan operasi matematika dan menggunakan muatan satu elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb, kemudian menggunakan konstanta Planck, maka kita bisa mendapatkan 1 elektron volt setara dengan 8065 cm inverse atau wave number. Fenomena apa yang terjadi apabila kita mengarahkan laser inframerah menuju ke molekul air? Molekul air akan melakukan vibrasi atau bergetar. Berikut adalah 3 mode vibrasi dari molekul air. Yang pertama disebut dengan symmetric stretch, kemudian asymmetric stretch, yaitu seperti ini, dia tidak simetrik, kemudian bending, itu seperti ini. Kemudian dari mana sih kita bisa menentukan kalau misalnya di sini molekul air dia mempunyai 3 mode vibrasi? Berikut adalah persamaan untuk menentukan mode vibrasi dari suatu molekul. Apabila molekulnya tersusun linear, contohnya karbon dioksida, maka untuk menentukan banyaknya mode vibrasi itu bisa dihitung dengan menggunakan 3n-5. N di sini adalah jumlah atom. Misalnya CO2, maka dia ada 2 atom oksigen dan 1 atom karbon, maka N-nya 3, 3 dikali 3 dikurangi 5, maka akan ada 4 mode vibrasi. Kemudian untuk molekul nonlinear, contohnya air, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, air juga memiliki 3 atom, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Namun karena dia molekul nonlinear, maka mode vibrasinya bisa dihitung dengan 3n-6. 3 dikali 3 dikurangi 6, maka molekul air memiliki 3 mode vibrasi seperti yang ada di slide sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan spektroskopi FTIR. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh oximeter, yaitu alat untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Yang mengikat oksigen dalam darah adalah oksihemoglobin. Hemoglobin sendiri terbagi menjadi 2, yaitu oksihemoglobin dan deoksihemoglobin. Oksihemoglobin merupakan hemoglobin yang kaya akan oksigen, dan deoksihemoglobin merupakan hemoglobin yang miskin akan oksigen. Nah, selanjutnya kita menggunakan 2 titik, yaitu 650 nanometer dan 950 nanometer. Serapan pada kedua titik ini merupakan nilai yang digunakan untuk menghitung berapa saturasi oksigen. Pada saat 650 nanometer, serapan dari deoksihemoglobin lebih tinggi daripada oksihemoglobin. Sebaliknya, pada saat 950 nanometer atau pada saat cahaya inframerah, oksihemoglobin memiliki serapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan deoksihemoglobin. Dengan membandingkan penyerapan pada kedua titik ini, maka kita bisa menentukan saturasi oksigen pada darah. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengolah data dari spektroskopi FTIR, baik untuk kepentingan medis maupun kepentingan lainnya, itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.